Baik, pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Masya Allah, Bib, dari segmen pertama kita sudah membahas kesedihan-kesedihan Rasulullah nih, Bib. Dan pada segmen 3 kali ini, segmen terakhir udah gak kerasa nih, Bib. Udah mau terakhir aja ini. Iya, kagak berasa ya. Iya, waktu cepet banget kayaknya, Bib. Berhubung Anda nggak pakai jam, Anda kagak tahu. Iya, saya pakai jam nih. Baik, Bib. Peristiwa nih, Bib. Peristiwa tadi kan sudah kita bahas juga. Cuman saya masih penasaran, masih ada nggak nih lanjut yang tadi nih, pembahasan yang tadi. Lanjut aja yang tadi tuh. Jadi orang-orang kafir Quraisy nih nggak bisa ngomong sama Rasulullah, dicari orang yang paling dekat sama Nabi, Abu Thalib. Abu Thalib. Dimana Abu Thalib mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, kata orang Quraisy, engkau coba dong ngerem dalam dakwah. Kalau kau mau harta, mereka siapkan harta. Kalau kau mau tahta, mereka akan jadikan kau raja. Kalau kau mau wanita, mereka akan berikan wanita-wanita yang cantik. Karena biasanya manusia itu tergoda oleh 3 hal. Yang paling gampang menggoda manusia itu harta, tahta, dan wanita. Nah, ini berbahaya ya tentunya. Tapi Nabi itu nangis. Nabi itu sedih. Begitu pamannya ngomong begitu, kata Nabi, ya ammi, wahai paman, sambil nangis Rasulullah bilang, "Law wada'tu samsa fi yamini wal qamar fi yasari ala an atruk hazal amr wallahi ma fa'altu." Kata Nabi, wahai paman, jangankan mereka memberikan aku harta tahta dan wanita. Seandainya mereka taruh matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, demi Allah wahai paman, tidak akan pernah aku tinggalkan. Subhanallah. Keimanan, ketabahan, keteguhan Rasulullah begitu luar biasa. Pamannya sayang banget sama Nabi dan pamannya wafat. Sedih baginda Rasulullah. Istrinya cinta banget sama Nabi, istrinya wafat. Sedih Nabi Muhammad SAW. Karena setelah wafat paman dan istrinya ini, siksaan orang kafir Quraisy luar biasa. Nabi lagi ruku, ditaruh kotoran, ada isi perut daripada binatang di pundaknya baginda Rasulullah. Sedih Nabi. Nabi ini manusia yang rahmatan lil alamin. Nabi tidak pernah membalas hinaan dengan hinaan, cacian dibalas dengan cacian, karena sifatnya Nabi ruhama'u bainahum. Tetapi kalau ada urusan agama yang diganggu, Nabi akan marah. Tapi kalau urusan pribadi, Nabi tidak pernah marah. Karena akhlak baginda Rasulullah ini terjaga. Sampai Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasulullah di dalam surat Al-Qalam ayat 4, Nabi katakan, wa innaka la'ala khuluqul azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang agung. Artinya akhlak baginda Rasulullah di atas daripada akhlakul karimah. Jadi tahun kesedihan baginda Rasulullah itu adalah tahun ketika wafat istrinya, ketika wafat pamannya. Dan ujian orang-orang kafir pada saat itu begitu luar biasa berat dirasakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Habib. Anda pernah nggak lagi sholat terus di pundaknya ditaruh isi perut jeroan kambing, jeroan sapi? Nggak pernah kan? Nggak pernah, Habib. Biasa aja sih. Makanya ujian baginda Rasulullah itu berat. Nggak kayak kita. Zaman sekarang kita mau sholat, kita tinggal sholat. Di mana aja ada masjid kita masuk. Welcome gitu ya. Paling anak kecil doang berisik tuh. Paling bocah berisik sama kayak orang kecil berisik. Pasti ya. Jadi itu tahun kesedihan yang disebut dengan amun huzun. Ya, sedih pasti Nabi. Ditinggal pamannya, ditinggal istrinya. Masya Allah. Baik, Bib. Ini dari sekian yang sudah kita bahas nih, Bib. Ya. Apa yang hikmah yang bisa kita ambil nih, Bib, dari peristiwa yang tadi, Bib? Hikmah yang bisa kita ambil tentunya kita meneladani bagaimana sikap dan sifat Nabi Muhammad SAW di dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun kesedihan bagi baginda Rasulullah ini bukan tahun keterpurukan. Artinya Nabi tidak terpuruk dengan keadaan. Nabi tidak menyerah dengan keadaan. Malah semakin kuat, semakin semangat Nabi dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang bisa kita ambil daripada perjalanan kisah sedih baginda Rasulullah ini adalah bagi kita orang-orang yang berdakwah tetap semangat.
Apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaklah mereka tetap ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bagi orang-orang yang mereka bukan pendakwah, tetap disampaikan oleh baginda Rasulullah, baligh anni walau ayah. Antum nih bukan ustadz, tetapi antum bisa memberikan ilmu kepada orang lain, apapun ilmu yang didapatkan. Contoh dari kajian-kajian yang ada di Lentera Islam ini bisa disampaikan kepada orang lain. Ya, sampaikan walau satu ayat. Minimal, ya, minimal kita bisa mengimplementasikan hadis baginda Rasulullah yang bunyinya begini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak manfaat bagi manusia lainnya. Jadi jangan sampai menjadi manusia yang merugi dengan tidak bermanfaat bagi orang lain. Ingat ya, bermanfaat bagi orang lain, bukan dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itulah kalimatnya. Siap. Baik nih, Sid. Baik Habib, Ustaz Habib. Ya. Sebagai kita nih kan kaum ya Rasulullah SAW pada saat ini apa sih yang kita lakukan buat meneladani sifat-sifat Rasul yang tadi dan kesimpulannya apa? Ya, intinya yang diinginkan oleh baginda Rasulullah adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang disampaikan oleh Nabi yang menjadi sunnah baginda Rasulullah, hidupkan setiap sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita ngaku cinta sama Nabi, tapi kita nggak menghidupkan sunnahnya Nabi, berarti cinta kita palsu, cinta kita bohong. Sedangkan kita selalu mengatakan jangan ada dusta di antara kita. Jadi hidupkan sunnah baginda Rasulullah, bertakwa kepada Allah, taat dalam menjalani segala perintah Allah Subhanahu wa taala, karena janji Nabi hukumnya pasti, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku berarti mereka telah mencintai aku, dan yang mencintai aku akan bersamaku, bukan di mall, bukan di pasar, bukan di mana-mana, tetapi langsung Rasulullah katakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, kesimpulan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan pada kesempatan kita hari ini, Bib. Semoga kita dapat mengamalkan sifat-sifat teladan Rasulullah dan melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya Muhammad Kemal Idris dan Habib Al-Kaf pamit undur diri. Semoga kita masih dipertemukan di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.